pagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi pembagian. Sebelum kita belajar tentang pembagian, kita ingat dulu ya materi di kelas 2 tentang perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Contoh, 3 kali 2 adalah penjumlahan berulang dari angka 2 yang dijumlahkan sebanyak 3 kali. Jadi hasilnya 3 kali 2 adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Dan untuk pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Pembagian adalah pengurangan secara berulang. Ya, pembagian adalah pengurangan secara berulang. Baiklah, cara yang pertama adalah dengan kalian mengingat tabel perkalian. Di sini ada contoh 8 dibagi 2. Nah, jadi kalian harus mengingat, dilihat mana yang lebih kecil, 8 atau 2. Nah, yang lebih kecil adalah 2. Jadi kalian harus mengingat 2 dikali berapa hasilnya adalah 8. Ya, betul sekali. 2 dikali 4. Jadi bisa kalian bolak-balik. 8 adalah perkalian dari 2 kali 4. Di sini kalian lihat, di sini ada 8. Di sini ada 8. Di sini ada 2. Di sini juga ada 2. Yang belum ada angka berapa? Angka 4. Jadi 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Contoh lagi. 20 dibagi 4. Kalian harus mengingat perkalian berapa, berarti perkalian yang lebih kecil, perkalian 4. Kita coba di sini. 4 kali 1 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 4 kali 3 sama dengan 12. 4 kali 4 sama dengan 16. 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, sudah ketemu. Di sini ada 20, di sini ada 20. Di sini ada 4, di sini ada 4. Berarti jawabannya yang belum ada adalah 5. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, ini cara yang pertama, yaitu dengan mengingat tabel perkalian. Selanjutnya adalah cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan membuat dalam bentuk pengurangan berulang. Sama seperti penjumlahan, pembagian adalah pengurangan berulang. Contoh, kita ambil contoh sama seperti soal tadi ya. Contoh 8 dibagi 2 sama dengan, caranya seperti ini. 8 dikurangi 2. Berapa ya 8 dikurangi 2? Sama dengan 6. 6 ini dikurangi 2 lagi. Berapa ya 6 dikurangi 2?
4 dikurangi 2 lagi. Berapa 4 kurangi 2? Sama dengan 2. Dan 2 ini dikurangi 2 lagi. Sama dengan berapa 2 dikurangi 2? Sama dengan 0. Nah, jadi untuk pembagian menggunakan pengurangan berulang itu harus sampai menemukan hasil akhir sama dengan 0. Seperti ini. Dan berapa jadi hasilnya, Bu? Hasilnya adalah dengan menghitung banyaknya angka 2. Jadi ini kalian hitung. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Nah, seperti ini caranya. Kita coba lagi di soal yang contoh yang kedua tadi. 20 dibagi 4. Yuk kita hitung bersama-sama. 20 dikurangi 4 sama dengan berapa anak-anak? 16. Betul. Lalu 16 dikurangi 4 lagi sama dengan berapa ya? Sama dengan 12. 12 ini ya, diingat 12 dikurangi 4 lagi berapa? 8. 8 dikurangi 4 lagi sama dengan 4. Dan 4 dikurangi 4 lagi hasilnya adalah 0. Kalau sudah dapat 0 berarti sudah ketemu jawabannya. Tinggal kalian hitung ada berapa 4-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya adalah 5. Ini adalah cara yang kedua dengan menggunakan pengurangan berulang. Nah, cara yang ketiga adalah porogabit. Cara yang ketiga ini adalah cara yang digunakan untuk menghitung pembagian dalam bilangan yang nilainya besar. Jadi kalau kalian menggunakan cara yang ke-1 dan kedua, nah tadi kalian akan lebih kesulitan. Misalkan kalian mendapati soal seperti ini dan kalian akan mengerjakan dengan pengurangan berulang. Bagaimana kalian bisa membayangkan tidak kalau misalkan harus mengurangi 2 dikurangi 2 sampai hasilnya nanti 0. Nah, maka dari itu untuk mempermudah kita bisa menggunakan cara porogabit. Dan syarat untuk mengerjakan pembagian menggunakan porogabit ini, kalian harus hafal perkalian terlebih dahulu. Karena perkalian adalah pembagian. Karena perkalian adalah kebalikan dari pembagian. Nah, contoh seperti ini ya, ada 468 dibagi 2. Caranya tulis dulu bilangan yang nilainya besar. 462 diberi tanda seperti ini. Diomahi, dikurung ya. Di wayomah 468 dibagi 2, 2-nya ditaruh sini. Caranya yaitu yang di dalam sini dibagi yang di luar sini. Dihitung dari yang depan, dari 4 dahulu. Caranya kalau kalian ingin menulis yang di sini, yang di atas, caranya adalah dibagi. Tapi kalau kaliannya diberi tanda seperti ini ya, kalau naik berarti dibagi, kalau turun
berarti dikali. Nah, seperti itu ya. Kita naikkan terlebih dahulu. 4 dibagi 2 sama dengan 2 kali berapa hasilnya? 4. 2 kali 2. Kita tulis di sini. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Lalu kalau sudah di sini kita turunkan lagi. Kalau turun yaitu dikali. 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu setelah itu dikurang. Ya, seperti ini ya. 4 dikurangi 4 hasilnya adalah 0. 0 tidak usah ditulis, tidak apa-apa, atau ditulis kecil. Lalu turun lagi yang belakangnya. 6 ya. 6 dibagi 2 hasilnya berapa? Kalau naik dibagi ya. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 2 kali berapa? Hasilnya 6. 2 kali 3. Jadi hasilnya adalah 3. Kalau sudah naik berarti diturunkan lagi. Turun caranya dengan dikali. 3 kali 2 sama dengan 6. Setelah itu dikurangi. 6 dikurangi 6 hasilnya 0. Ini turun tadi ya. Sudah habis 0, tinggal yang paling belakang diturunkan lagi. Di sini 8 dinaikkan. Pokoknya kalau sudah naik terus diturunkan, naik diturunkan. Kalau naik dibagi, kalau turun dikali. Naik dulu, 8 dibagi 2 hasilnya adalah 2 kali berapa hasilnya 8, yaitu 4. 8 dibagi 2 jadi hasilnya adalah 4. Kalau sudah naik diturunkan lagi. 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. 8 dikurangi 8 0. Nah, jadi hasilnya adalah yang ada di atas ini. 468 dibagi 2 hasilnya adalah 234. Kita lanjut contoh yang kedua, yaitu 126 dibagi 6. Kita tulis terlebih dahulu yang besar di dalam kurung. Nah, seperti ini. Dan 6-nya ditaruh di luar. Diingat tadi, kalau naik berarti dibagi. Dan kalau turun berarti dikali. Ya, kita mulai dari angka 1 terlebih dahulu. 1 dibagi 6, apakah ada hasilnya? Nah, tidak bisa karena 1 lebih kecil daripada 6. Kalau lebih kecil itu berarti tidak bisa dibagi. Jadi harus pinjam angka yang di belakangnya. Langsung berarti 12. 12 ini ya. 12 dibagi, kalau naik berarti dibagi 6. Jadi 6 kali berapa hasilnya 12. Nah, 6 dikali berapa hasilnya 12, yaitu 2. Ditulis di sini 2. Sudah naik kembali turun. Kalau turun dikali. 2 kali 6 sama dengan 12. Dikurang 0. 1
kurangi 1, 0. Tinggal berapa? Tinggal 6. Turun. Nah, kalau sudah di sini dinaikkan. Naik artinya dibagi. 6 dibagi 6 sama dengan 6 kali berapa hasilnya? 6. 6 kali 1. Jadi hasilnya adalah 1. Kalau sudah di atas diturunkan. Turunkan artinya dikali. 1 kali 6 sama dengan 6. Nah, kalau sudah dikurang. Jangan lupa ya pengurangannya. 6 dikurangi 6 hasilnya adalah 0. Jadi hasilnya 126 adalah dibagi 6 sama dengan 21. Nah, seperti ini ya cara mengerjakan pembagian. Ada 3 cara. Kalau bilangannya sedikit, kalian bisa menggunakan pengurangan berulang atau dengan tabel perkalian. Tapi kalau bilangannya banyak, harus menggunakan porogapit. Syaratnya kalian harus hafal perkalian. Nah, besok Butika akan menjelaskan lagi tentang porogapit ini dengan teknik sisa. Apa itu teknik sisa? Kalian tunggu ya video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.